Dahulu kala ketika kerajaan Sriwijaya masih mengalami kejayaan, ada seorang patih yang diberi hadiah hutan belukar oleh Baginda Raja. Hadiah adalah balas jasa Baginda kepada patih atas jasa perjuangan yang gagah berani pada saat pertempuran. Di hutan tersebut, patih membangun rumah dan penduduk desa memanggil patih dengan sebutan abang yang dalam bahasa Melayu kuno artinya seorang laki-laki yang dihormati. Jika penduduk dusun itu yang ingin ke rumahnya selalu berkata ingin ke Tanah Abang yang maksudnya ingin ke rumah abang atau patih, maka oleh patih itu di daerah kecil itu diberi nama Tanah Abang. Setelah berbulan-bulan, akhirnya pembangunan di hutan selesai. Kemudian saat merasa sudah tiba saatnya, patih menjemput istrinya. Pergilah ke pusat kota Sriwijaya beserta beberapa prajuritnya untuk diajak menuju desa baru. Patih memerintah dengan adil dan bijaksana, dan sangat menyayangi istrinya, rakyatnya sangat mencintai sang patih. Desa itu semakin ramai apalagi, semenjak Sungai Lematang sering menjadi sarana transportasi penduduk menganut agama Buddha, karena itu patih pun membangun vihara dan banyak juga penduduk dari kota Sriwijaya yang datang dan menetap di dusun itu. Kebahagiaan semakin lengkap saat istri patih melahirkan bayi perempuan yang cantik jelita. Rakyat bersukaria dan mereka mengadakan pesta rakyat dan selamatan sekaligus memberikan nama anak itu yaitu Putri Ayu. Putri Ayu tumbuh menjadi gadis yang cantik jelita. Tetapi Adipati dan istrinya sangat memanjakan anak sematawayangnya itu. Apapun niatnya selalu dituruti, hal ini membuat Putri Ayu menjadi sombong dan angkuh. Putri Ayu cantiknya tiada banding, tak satupun gadis di desa yang menandingi kecantikannya. Putri Ayu pun tambah besar. Putri Ayu cantik, kaya dan pandai karena pendidikan yang diberikan orang tuanya tidak bisa diberikan oleh orang tua lainnya. Kecakapan dalam menulis, menari, menyanyi, memasak serta berbagai kecakapan yang tidak dimiliki gadis seusianya telah membuat kesombongannya bertambah. Suatu hari di desa ada musyawarah untuk kegiatan panen desa. Akan ada penari berpasangan dan ketika Putri Ayu tahu bahwa ia harus berpasangan dengan seorang pemuda anak petani, dia serta-merta marah. "Cuy, aku Putri Adipati, tak sudi aku menari berpasangan bersama seorang pemuda miskin sepertimu," ya ucap Putri Ayu. Putri Ayu meludah ke depan wajah pemuda itu, ia mengarahkan telunjuknya ke arah pemuda itu. Wajah pemuda itu merah padam, sungguh dirinya sangat terhina diperlakukan seperti itu, apalagi dihina di depan banyak orang dan teman-temannya. Harga dirinya terinjak-injak, dikatakan pemuda dusun miskin. Sakit sekali hati pemuda tersebut. Tapi Putri Ayu hanya dia yang cakap menari dan cocok dengan Tuan Putri, ya ucap seorang gadis di sana. Siapa sudi? Aku tak ingin menari dengan kalian." Putri tunggal Adipati menari dengan pemuda dusun. Merasa direndahkan karena dipasangkan menari dengan pemuda miskin. Putri Ayu menghindari pemuda itu dan sambil menahan marah berkata, "Aku akan menari sendiri di hadapan utusan kerajaan, tidak akan pernah aku menari dengan kalian. Jangan bermimpi bisa menari denganku," ucap Putri Ayu. Putri sambil melangkah pergi dengan angkuh. Ia pergi tanpa menoleh ke orang-orang di sana. Sambil menahan amarah, para pemuda berkata, "Ya keterlaluan sekali dia, mentang-mentang anak seorang adipati. Lihat saja nanti balasannya." Ya seorang pemuda menggerutu. Terdengar bisik-bisik semuanya dan saling mengomel, "Ya tenang, kawan-kawan. Putri Ayu perlu diberi pelajaran agar ia mampu menghargai orang lain." Ya semua menjawab, "Sebagaimana caranya?" Ya seorang gadis menjawab, "Mari kita berpikir bersama." Ya seorang pemuda berkata, "Ya aku punya usul." Semua mata menuju kepadanya, "Ya kita akan biarkan Putri Ayu menari sendiri dan kita tidak usah menghalanginya. Lalu kita pun tetap menari berpasangan-pasangan dengan tarian kita. Setelah Putri Ayu selesai menari nanti dia membawa jamuan ke hadapan utusan kerajaan. Kita pasti disuruh menjauhi makanan tersebut. Nah, saat Putri Ayu membawa piring yang ada makanan, kita akan membuat jebakan tali. Saat Putri Ayu lewat, tali akan kita tarik dan ia akan terjatuh. Putri Ayu pasti malu dan mungkin akan menyadari kesalahannya." Ya semua mengangguk setuju. Begitulah saat pesta panen tiba, rombongan kerjaan telah tiba. Putri Ayu benar-benar menari sendirian dan berusaha tampil sebaik mungkin di hadapan para utusan. Diam-diam ada dua orang pemuda telah merentangkan tali di pintu keluar. Saat itu Putri berjalan keluar untuk menghidangkan makanan untuk utusan kerajaan Sriwijaya. Dengan berjalan lenggak-lenggok membawa nampan berisi piring dengan makanan, ia menebar senyum. Dan tiba-tiba bruk. Putri Ayu terjerembab. Piring yang ada di genggaman terjatuh, pecah berkeping-keping, ya tepat di depan utusan kerajaan. Suara tawa terdengar riuh di mana-mana. Wajah Putri Ayu merah pada menahan malu, air matanya menetes, dia sangat malu dan berteriak, "Kurang ajar! Siapa yang mencelakakan saya? Sungguh tidak tahu adat. Baik, aku tahu para pemuda dan gadis-gadis yang mencelakanku. Karena kalian tidak suka denganku. Kalian iri padaku," ucap Putri Ayu terisak menangis.
Saya bersumpah. Kepada Tara Sriwijaya kalian para penduduk di sini akan ditelan bumi seluruhnya sehingga menjadi batu dan menjadi penghuni alam gaib. Ketika Putri Ayu saya mengucapkan sumpahnya dia lari ke tanah lapang. Sesampainya di sana ia menangis. Kilat bergelegar, guntur bersahutan, tiba-tiba tanah bergerak berguncang dan terbelah. Tubuh Putri Ayu yang cantik jelita masuk di telan bumi. Jerit histeris Putri Ayu terdengar membahana. Bersamaan dengan itu, rumah-rumah, kuil-kuil vihara dan benda-benda yang berhubungan dengan orang para penduduk di desa tersebut lenyap di telan bumi, dan keanehan terjadi semua orang utusan kerajaan Sriwijaya yang ikut hadir, maupun adipati dan para penduduk Sriwijaya yang bermukim di desa itu lenyap tanpa jejak. Mereka hilang menjadi penghuni alam gaib. Ketika badai guntur reda, tampak tanah yang datar telah menjadi berbukit-bukit, seperti telah menelan sesuatu. Entah apa itu. Namun sekarang diketahui itu kuil-kuil dan rumah yang telah menjadi batu dan ditelan bumi. Daerah tersebut dikenal dengan adalah Candi Bumi Ayu. Akhirnya peristiwa itu tersebar luas dari mulut ke mulut. Sampai sekarang masyarakat setempat sangat percaya dengan legenda ini. Konon pada waktu tertentu sering terlihat seorang putri berpakaian ala kerajaan terlihat di areal candi. Jadi kawan, apa yang dapat kita pelajari? Bahwa sesungguhnya sekaya apapun, sepintar apapun, secantik apapun, kita tidak boleh bersikap sombong dan merasa lebih hebat dari orang lain. Karena akibat dari kesombongan kita akan berdampak tidak hanya untuk diri sendiri tapi orang-orang di sekitar kita. Ya seperti kasus viralnya putri seorang pejabat yang ingin diperlakukan istimewa. Akibatnya keluarganya pun ikut terbawa masalah. Jadi bijaklah kawan, kesombongan akan menghancurkanmu. Tetaplah ingat kawan. Semua apa yang kita miliki saat ini adalah milik Tuhan. Kita hanya meminjam. Bagaimana kawan, suka dengan cerita ini? Ingat follow dan komennya. Support agar channel ini berkembang. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.